Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester. Nah, anak-anak, untuk sekarang kita memasuki bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Di mana untuk materi bab 2 ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya yang nanti akan diikuti dengan globalisasi dan bagaimana kita upaya menghadapi globalisasi. Dari globalisasi tadi akan berdampak pada dampak positif dan dampak negatif yang mempengaruhi pada budaya, komunikasi, ekonomi, serta iptek dan transportasi. Namun anak-anak, untuk hari ini kita hanya fokus mempelajari tentang pengertian perubahan sosial budaya. Jadi, diharapkan dengan mempelajari ini, kalian dapat mengerti atau mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, di mana setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat itu berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Masyarakat industri akan mengalami perubahan yang lebih cepat dibanding dengan masyarakat agraris. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya dari bersifat tradisional menjadi modern. Dan kita harus bersyukur bahwa kita selalu mengalami perubahan. Di mana kita hidup, maka saat itu kita akan mengalami perubahan. Hakikatnya, setiap masyarakat di seluruh dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang diketahui jika membandingkan suatu masyarakat dari masyarakat tertentu dengan masyarakat di masa lampau. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terus-menerus mengalami perubahan. Akan tetapi, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain selalu sama atau tidak sama. Karena apa? Karena terdapat suatu masyarakat dengan perubahan yang lebih cepat atau perubahan yang lebih lambat. Nah, anak-anak, sebelum kita bahas ini, kita tidak lupa, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan diberikan kemudahan dalam belajar. Kemudian juga anak-anak, bagaimana anak-anak? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kemudian sebelum kita masuk ke pengertian perubahan sosial, Bapak ingin bertanya, apakah kalian yang kemarin dan hari ini ada perbedaan?
pasti ada. Untuk yang kemarin, mungkin sebelum pandemi corona, kalian tidak segemuk yang sekarang. Itu perubahan dari fisik dulu. Kemudian, perubahan yang kemarin kalian bertatap muka dengan Pak Jarod secara langsung. Sekarang kita hanya melalui media. Itulah salah satu bentuk perubahan sosial. Mari kita awali mulai pengertian perubahan sosial. Nah, yang akan kita bahas hari ini, pengertian perubahan sosial ini dari dua sisi. Pengertian perubahan sosial secara umum dan menurut para ahli. Nah, untuk yang secara umum, kita akan pelajari lebih dulu apa itu perubahan sosial dan apa itu perubahan sosial budaya. Karena prinsipnya itu perubahan sosial dan perubahan sosial budaya itu berbeda. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Jadi, fungsi, struktur, dan fungsi. Apa itu struktur? Nah, lihat gambar nih, perhatikan. Nih, struktur itu berarti tingkatan. Nah, berarti secara vertikal. Kalau dari bawah ke atas. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, gambar di bawah ini adalah itu rakyat petani, rakyat jelata. Nah, kemudian yang di atasnya ini adalah para pedagang. Nah, ini adalah di atasnya ini punggawa negara atau prajurit pemerintahan. Kemudian yang ini kepala negara atau kepala pemerintahan atau kepala daerah. Jadi ini namanya adalah struktur. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Berarti kalau perubahan secara struktur, perubahan yang sifatnya vertikal atau naik. Dan yang kedua adalah fungsi masyarakat. Kita sebagai apa? Nah, contohnya ini. Saya gambarkan ini. Ibu-ibu ini sebagai apa ini? Fungsi sebagai tenaga kerja. Nah, ini adalah di daerah pertanian teh ini ya, ibu-ibu habis memetik teh. Nah, ini fungsinya adalah apa? Sebagai fungsi tenaga kerja. Kalau dari struktur tadi berarti di posisi mana kira-kira? Ya paling bawah. Nanti ada bos. Ada yang lain di atasnya lagi. Nah, itu struktur. Kalau tadi struktur, kalau fungsi, apa fungsinya? Masing-masing struktur memiliki fungsi yang berbeda. Itu yang pertama. Dua, pengertian perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Nah, maksudnya apa? Jadi perubahan sosial yang ada dalam masyarakat mempengaruhi sistem atau sistem sosial. Sistem itu apa? Sistem adalah rangkaian komponen satu komponen lain yang tidak terpisahkan. Jadi satu sama lain saling terkait. Itu namanya sistem. Sebelum kita masuk ke sistem sosial, kita contohkan sound system. Berarti sistem dalam suara. Nah, komponennya apa saja? Jadi kita akan menghasilkan suara yang nyaring,
Nah, perlu komponen apa? Dalam sound system itu satu komponennya ya. Satu, pasti ada speaker, ada mic, ada kabel, ada ampli. Terakhir, ada power. Nah, kelimanya itu saling terkait. Maka akan membentuk suatu sistem. Nah, itu sistem yang namanya sound system. Sekarang kita bahas adalah sistem sosial. Ya sama. Komponen-komponen yang terkait di dalam kehidupan manusia. Nah, ini. Nah, kalian lihat nih. Nah, ini adalah sistem di mana individu atau kumpulan masyarakat yang saling terkait satu sama lain yang tidak bisa terpisahkan dan membentuk suatu masyarakat. Itu namanya sistem sosial. Ada sistem sosial dalam bentuk lembaga di tingkat RT, masyarakat RT, masyarakat kemudian yang lebih tinggi ada desa, RW atau desa, RW dulu ya, RW desa, kecamatan dan sampai atas. Nah, itu sistem. Kemudian nilai. Nilai itu apa? Nah, contohnya ketika kalian ulangan atau ujian akan mendapatkan nilai. Nilai itu apa? Harga. Seberapa kita mempengaruhi orang lain kalau dalam sosial. Nah, ini nilai. Nilai sosial. Seberapa kemampuan kita mempengaruhi orang lain? Seberapa besar kita terpengaruh orang lain? Kalau kita bisa mempengaruhi orang lain, berarti kita memiliki nilai tinggi. Tetapi ketika kita terbawa oleh orang lain, berarti kita nilai rendah. Nah, ini nilai sosial. Namun, ada nilai sosial sifatnya positif, ada sifatnya negatif. Hati-hati itu juga. Ya, memang ada nilai yang positif, ada nilai negatif. Nah, itu. Berikutnya, pola perilaku. Nah, pola perilaku. Pola perilaku baik individu atau di antara kelompok. Nah, perilaku kalian. Nah, ini yang gambar ini ibu-ibu ini ada telepon. Berarti apa? Suka berkomunikasi. Nah, ini kalau ini suka online. Nah, ini yang bapak ini bisa dia suka berbelanja, tapi juga dia bisa berperilaku sebagai seorang pengusaha. Nah, ini. Kemudian ini orang yang berperilaku cinta, mengharap cinta. Nah, ini bapak-bapak ini berperilaku apa? Suka memberikan apresiasi. Bagus. Baik, anak-anak. Nah, ini Pak Guru yang memberikan apresiasi. Atau bapakmu, dan lain sebagainya. Kalau ini, nah ini adalah suka seni. Jadi perilaku seni. Nah, yang satunya ini, nah itulah pola perilaku dalam individu. Atau juga pola perilaku dalam berkelompok. Bagaimana kalian? Bisa nggak kalian bekerja sama? Nah, mempengaruhi. Itu perilaku sosial mempengaruhi. Kita menjadi egois atau kita menjadi sosial. Diharapkan dengan mengerti tentang perubahan sosial, kita lebih ke menjadi orang yang sosial. Itu kita mau kerjasama, kita berceria, sukacita, senang-senang. Kita lanjutkan yang kedua. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Tadi perubahan nilai-nilai.
Nilai-nilai perilaku. Nilai-nilai perilaku di sini apa? Nilai baik. Itu ada, kalau nilai itu pasti ada baik, kurang, sedang, atau amat baik. Nah, itu nilai berarti. Tata cara. Bagaimana kita berperilaku di dalam bermasyarakat. Menggunakan tata cara sifatnya tradisional atau tata cara sifatnya modern. Nah, perubahan sosial yang tadi sudah saya buka tadi, baik terjadi secara cepat atau lambat, itu pasti perubahan dari kehidupan tradisional menjadi kehidupan modern. Baik, gambar ini contoh. Nah, coba perhatikan nih. Yang ada di kanan, Pak Tani sedang membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Nah, sekarang berubah menjadi membajak sawah dengan menggunakan traktor. Nah, ini berarti perubahan dari cara kehidupan tradisional ke cara modern. Atau untuk kalian dalam bermain yang cara tradisional ini bermain kelereng. Nah, ini atau bermain gasing nih ya. Ini adalah cara bermain tradisional. Berbeda dengan sekarang. Zaman modern. Terjadi perubahan. Perubahan nilai. Nilai sosialnya berarti baik mana yang dulu dengan sekarang? Ya tergantung karena kita sekarang. Nah, kalau nilai sosial pada masa tradisional kita lebih cenderung lebih banyak kita sosialnya. Kita bekerja sama. Nggak mungkin toh kita main gundu sendiri, main kelereng sendiri. Nggak lucu. Nah, akan rame kalau ada teman. Namun ketika kita bermain gadget, ada HP, ada Android, ada laptop. Kalau masing-masing sudah memegang gadget, anak ini sudah asik dengan dunianya sendiri. Nilai sosialnya sudah acuh. Tidak memperhatikan yang lain, seperti egois. Untuk kalian juga, ketika sudah kalian megang HP, yang kita pikirkan adalah apa isi HP ini. Nah, itu. Kita lanjutkan. Berikutnya, pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Max Weber. Perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Jadi, unsur-unsur yang sudah tidak sesuai. Kita lanjutkan. Unsur-unsur kebudayaan di sini ada 7, antara lain 1 ya. Sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Nah, perubahan akan terjadi bila satu unsur tidak sesuai dalam sistem pengetahuan dan sistem organisasi sosial berbeda, maka akan terjadi perubahan sosial. Atau mungkin dalam sistem mata pencarian, akan terjadi perubahan sosial. Nah, itu menurut Max Weber. Berikut. Menurut Kingsley Davis. Menurut Davis,
Perubahan budaya adalah di mana perubahan mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang ditimbulkan akibat adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Jadi di sini Davis lebih menekankan perubahan sosial budaya itu terjadi karena adanya cara berpikir dan tingkah laku yang disebabkan oleh hubungan yang dua arah, interaksi, saling berkomunikasi. Nah, terjadilah perubahan sosial. Jadi intinya adalah komunikasi. Bila terjadi komunikasi, pasti terjadi perubahan. Itu menurut Kingsley Davis. Menurut Kornblum, perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama. Kalau Kornblum ini lebih menekankan pada waktu. Jadi perubahan terjadi, caranya adalah bertahap dengan waktu yang lama. 4. J.L. Gillen dan J.P. Gillen. Perubahan sosial adalah variasi dari mode atau cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis dalam kebudayaan material, komposisi penduduk, atau ideologi, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok. Nah, kemudian kita bahas bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Perubahan terjadi karena kondisi geografis. Jadi tekanan dari JPNG, perubahan kondisi geografis, kondisi tempat tinggal kita. Bisa itu karena geografis ya. Bisa karena perubahan materi. Perubahan penduduk juga bisa karena perubahan komposisi penduduk. Atau juga karena ideologi. Nah, atau juga penemuan-penemuan baru. Nah, kita bahas satu persatu. Perubahan sosial atau cara hidup karena kondisi geografis. Pertama, kondisi geografis itu apa? Kondisi keadaan wilayah sebenarnya di muka bumi. Ada di daerah kondisi geografisnya, itu contohnya adalah ada wilayah tepi pantai, ada wilayah dataran rendah, ada wilayah aliran sungai, ada daerah pegunungan, dan lain sebagainya. Atau juga daerah pedesaan, daerah perkotaan. Nah, apakah geografi bisa mempengaruhi? Ya jelas perubahan. Seseorang yang berada di daerah yang geografinya terbuka akan mengalami perubahan sosial budaya lebih cepat dibanding dengan daerah yang tertutup. Daerah terbuka contohnya apa? Daerah geografis. Itu daerah pinggir pantai karena mudah transportasinya. Di daerah pinggir sungai atau daerah tepi jalan atau daerah perkotaan. Berbeda dengan mereka yang ada di daerah pegunungan. Orang gunung ketika turun ke kota, maka dia perubahan sosial akan terjadi. Minimal apa? Contohnya dalam cara berpandang. Mereka orang gunung karena daerah dingin, maka ketika turun daerah dataran rendah,
dia akan menjadi daerah yang panas. Cara berpakaian akan berbeda, cara makan juga akan berbeda, dan lain sebagainya. Itulah perubahan. Kemudian dalam kebudayaan material, benda, kebendaan. Nah, benda-benda, contohnya kalau zaman dulu, zaman batu tua, zaman batu muda, zaman tembaga, dan lain sebagainya. Atau juga kebendaan, benda-benda sifatnya daerah industri atau daerah pertanian. Kemudian komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Nah, sudah kita bahas kemarin di bab 1 mengenai dinamika penduduk. Jadi komposisi penduduk berarti bagaimana penduduk tadi memiliki gabungan-gabungan atau unsur-unsur, atau di mana ada komposisi berdasarkan umur, berdasarkan mata pencarian, atau jenis kelamin. Nah, itu berarti susunan penduduknya bagaimana. Nah, itu komposisi penduduk. Komposisi penduduk daerah pedalaman lebih homogen. Kalau yang daerah perkotaan lebih heterogen. Heterogen dalam contoh, kalau heterogen daerah perkotaan, heterogen dari sisi mata pencarian, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi kalau daerah-daerah pedalaman itu homogen, hanya ada kelompok tertentu. Misalnya hanya satu ras atau satu suku. Kalau yang dari perkotaan berbagai macam suku, nah itu komposisi penduduk beras itu juga. Nah, atau ideologi dasar negara itu mempengaruhi perubahan sosial juga. Indonesia yang berdasarkan ideologinya Pancasila berbeda dengan yang misalkan Cina berasaskan sosial, atau kemudian Amerika yang liberal. Nah, itu berbeda. Maupun disebabkan oleh adanya perpecahan, difusi. Perpecahan apa? Perbedaan pendapat. Itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial juga. Dan atau karena penemuan-penemuan baru, inovasi. Nah, itu menurut Gilin and Gilin. Jadi intinya adalah Gilin and Gilin, perubahan cara-cara hidup ini yang telah diterima itu karena baik itu karena kondisi geografis, budaya, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi penemuan atau penemuan baru dalam kelompok. Akhir, pengertian sosial budaya menurut Selo Sumarjan. Perubahan sosial yang terjadi pada lembaga-lembaga pemasyarakatan dalam suatu masyarakat, di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial yang dimaksud adalah mencakup nilai-nilai, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, ini tidak akan saya bahas lagi karena tadi sudah kita bahas mengenai nilai apa, pola apa. Yang penting intinya adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat, di mana perubahan tadi mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, itu. Lanjut, perubahan sosial budaya. Nah, amati gambar ini. Nah, dari 4 gambar ini, 2 gambar di atas, yaitu ini gambar membawa hasil hutan dengan lori atau kereta uap ini yang didorong lebih dulu oleh para pekerja. Dan ini adalah gambar Presiden pertama Indonesia Soekarno
sedang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan ini adalah pengibaran atau masa-masa proklamasi kemerdekaan. Nah, sedangkan dua gambar di bawahnya adalah gambar ini di Jakarta semua. Yang ini adalah Tower BNI Jakarta. Yang ini adalah masa demonstrasi yang ada juga di Jakarta. Coba kalimat ini, perhatikan ini. Gambar di samping bagaimana? Dari gambar di samping terlihat bahwa yang ini kita bandingkan dulu dua gambar yang atas, yaitu gambar masa penjajahan ini yang ada di kiri atas, dan ini masa proklamasi kemerdekaan. Nah, pada masa penjajahan kita tidak memiliki kebebasan berpendapat. Nah, kita baru mulai mengemukakan pendapat ketika kita sudah memproklamasikan Soekarno, Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini. Nah, berbeda lagi ketika masa kemerdekaan. Di mana masa kemerdekaan dalam perilakunya, dalam berpendapat, kita bebas mengemukakan pendapat berdasarkan undang-undang. Yaitu kita boleh demonstrasi, mengemukakan pendapat di muka umum dengan cara demonstrasi, tetapi demonstrasi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang tidak melanggar undang-undang Indonesia. Di mana pada masa sebelum kemerdekaan kita sulit untuk mengemukakan pendapat, kemudian setelah masa kemerdekaan kita bisa mudah mengemukakan pendapat. Perubahan pertama. Perubahan yang kedua, sebelum kemerdekaan kita tidak bisa membangun, baik membangun secara sosial atau masyarakatnya, penduduknya, atau membangun secara fisik. Kenapa? Karena kita berada di bawah tekanan penjajah. Namun setelah kemerdekaan kita lihat ini hasilnya. Nah, Indonesia bisa membangun pencakar langit. Nah, ini Tower BNI di Jakarta ini. Nah, ini berarti pada masa kemerdekaan kita bisa melakukan pembangunan. Nah, coba sekarang amati baik-baik. Dari gambar, dua gambar di atas dan dua gambar di bawah. Apa perbedaannya? Coba amati dulu. Dari sisi fisiknya, gambar masa lalu dengan gambar masa sekarang. Pinter. Gambar masa lalu itu masih hitam putih. Sekarang gambarnya sudah berwarna. Nah, kalau kita tengok dari teknologinya tadi, gambar dulu dengan menggunakan kamera hitam putih, sekarang dengan kamera warna. Nah, kalau kita bandingkan sekarang lagi, lebih canggih lagi. Sekarang, kalau dulu dengan kamera manual, sekarang dengan manual kamera digital dan sebagainya. Itulah anak-anak mengenai perubahan sosial budaya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri perubahan sosial budaya. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mengalami perubahan, baik dengan lambat maupun dengan cepat. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. 3. Perubahan sosial yang cepat mengakibatkan disorganisasi yang sifatnya sementara sebagai proses penyesuaian diri. 4. Tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat. Kita bahas satu-satu. Setiap masyarakat tidak akan berhenti karena mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Jadi intinya perubahan sosial itu terjadi terus. Tidak akan berhenti. Jadi, namun dengan catatan,
perubahan tadi ada dua sifatnya, cepat, lambat. Kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Contohnya, untuk saat ini, dikarenakan adanya pandemi corona. Nah, karena pandemi corona, ini adalah perubahan pada lembaga kesehatan. Perubahan pada lembaga kesehatan karena adanya pandemi, maka akan mempengaruhi lembaga-lembaga lain. Nah, sekarang kita, contohnya adalah kita tidak belajar secara langsung, tapi secara online. Nah, bisa kita lembaga-lembaga lain-lain nanti. Silakan ambil contoh. Ada perubahan lembaga satu, perubahan lembaga lain. Atau contohnya, lembaga kepolisian mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang berlalu lintas. Nah, otomatis yang berkaitan dengan lalu lintas itu apa? Transportasi. Berarti lembaga transportasi. Transportasi apa? Untuk pembuatan kendaraannya, kemudian aksesorisnya, lembaga-lembaga itu kan berubah. Kemudian pendidikan sekolah juga akan berubah, mengikuti, di mana kita harus mengikuti aturan kepolisian, lembaga kepolisian. Sekolah juga harus mengikuti. Demikian juga lembaga kelurahan atau pemerintahan juga harus mengikuti, dan lain sebagainya. Perubahan cepat mengakibatkan disorganisasi. Disorganisasi artinya perpecahan, perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat tadi ada yang kontra, ada yang pro. Namun sifatnya sementara. Nah itu. Jadi yang dimaksud dengan mengakibatkan disorganisasi itu artinya mengakibatkan terjadinya perbedaan atau perpecahan. Ada yang pro, ada yang kontra. Namun pro dan kontra tadi atau setuju dan tidak setuju tadi sifatnya sementara, yang nanti adalah proses menyesuaikan diri. Berikutnya, tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat. Artinya, bidang spiritual atau agama itu tidak akan terpengaruh oleh akan membatasi hanya yang misalkan yang berubah dalam masyarakat. Wangon misalkan, yang berubah hanya orang agama A, agama B tidak. Nah itu tidak. Itu akan saling mempengaruhi, saling berubah, dan tidak ada beda antara agama A, agama B, agama C. Nah yang itu anak-anak tentang ciri-ciri perubahan sosial. Lanjutkan. Amati gambar di bawah ini, kita coba telaah ini untuk tugas kalian hari ini, yaitu menelaah gambar ini. Ini ada gambar cewek cantik-cantik, ini dua cewek ini, gadis cantik tradisional, baru bermain daku ya, ini dengan kecik masa lalu. Ini di desa, masih di tanah. Nah ini yang di bawahnya anak-anak yang bermain layang-layang, ini juga tradisional, yang sekarang juga baru wabah layang-layang. Di mana-mana tiap hari kita melihat permainan layang-layang. Kemudian yang ini ada permainan, nah ini anak-anak muda, laki-laki, perempuan, cowok, cewek, ini baru menggunakan HP. Nah ini juga pameran HP. Nah, sebuah peradaban telah hilang dan tergantikan. Maksudnya bagaimana? Nah itu, dari gambar tersebut, coba kamu sampaikan. Mengapa gambar tadi merupakan salah satu contoh bentuk perubahan sosial? Dari ini, gambar bermain daku,
dengan bermain HP. Ini dari bermain layang-layang dengan bermain HP. Nah, silakan kamu uraikan dan nanti kamu tuliskan di kertas dan nanti diupload ke GC yang saya tuliskan tugas untuk membahas ini. Dan ini nanti mungkin nanti akan saya berikan link untuk upload tugas hari ini tentang pengertian perubahan sosial budaya. Terima kasih, dan akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Salam sehat, sejahtera, ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.